Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Al-Qur'ani, Kiai Haji Masyhuri Baydawi, juga Ibu Nyai Hajah Sri Haryanti, beserta segenap keluarga besarnya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap ibu-ibu nyai, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, para hubabah, para syarifah, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, diberkahi kehidupannya semuanya insyaallah. Dan juga tentu saja segenap adik-adik santri dari pondok pesantren ini kita doakan semoga dapat ilmu yang manfaat, jadi umat yang bisa dibanggakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita belum selesai untuk membahas atau untuk bergembira atas maulidnya baginda kita Nabi besar Muhammad, yang memang Bu, lau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib, katanya sahibul maulid ad-Dibai. Andai kita bikin perayaan maulid Nabi tiap hari, itu juga emang pantas. Andai kita bergembira atas Nabi kita Muhammad alaihissalam tiap hari, emang juga pantas. Beberapa waktu yang lalu guru kami Al-Habib Umar bin Hafid pas lagi datang ke Malaysia, pas barengan sama hari kelahiran beliau. Orang-orang bikinin kue, kasih hadiah, ucapin selamat ulang tahun. Habib Umar bilang, terima kasih buat semua hadiahnya, kuenya, segala macam, doa-doanya, kata beliau. Tapi kami tidak merayakan ulang tahun selain ulang tahunnya Nabi Muhammad. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Tapi yang kami rayakan adalah miladnya, maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban ulama nih ibu sekalian. Karena ada banyak orang-orang kalau bikin maulidnya sendiri mau gitu, tapi pas giliran bikin maulidnya Nabi Muhammad nanya-nanya dalil. Ada tuh yang begitu, ada. Nggak ada di sini, jauh di sana di ujung gunung. Padahal bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad adalah merupakan pertanda adanya rasa cinta di hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita tuh secara otomatis, manusia nih secara otomatis, kalau udah cinta banget sama seseorang, akan cinta sama apapun yang berkaitan dengannya. Betul? Seorang laki-laki yang mencintai seorang janda punya anak, dia bisa dibilang beneran cinta kalau selain cinta sama perempuan tersebut, dia juga cinta sama anak-anaknya. Ibu, kalau kamu janda punya anak, ditaksir sama laki-laki, dia bilang saya mau sama kamu tapi gak mau sama anak kamu.
Nanti anak kamu titipin aja sama neneknya. Ibu kira-kira mau nggak sama dia? Jangan, Bu. Kenapa jangan? Karena itu menunjukkan bahwa dia nggak beneran cinta kepadamu. Itu, Bu, dia nggak beneran cinta sama kamu. Cintanya cinta monyet. Cinta monyet itu udah waktunya. Nanti begitu cintanya hilang sebentaran, tinggal monyetnya. Kamu asalnya dicintai, lama-lama dimonyet-monyetin. Teman-teman, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, kita cinta sama seseorang, kalau besar cintanya akan cinta sama semuanya. Saya cinta suami saya cinta ibunya, saya cinta saudara-saudaranya, saya cinta apapun yang berkaitan dengan dirinya. Demikian pula ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, secara otomatis kita juga akan cinta kepada ajarannya, cinta kepada Al-Quran yang turun kepadanya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada sahabat-sahabatnya, cinta kepada kotanya Mekah dan Madinah. Kita juga akan cinta kepada umatnya, akan sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan juga saudaraku sekalian, kita akan cinta sama hari kelahirannya. Hari Senin kita akan cinta sama bulan Rabiul Awal. Bahkan gak cukup kayaknya Rabiul Awal, masuk juga ke bulan Rabiul Tsani. Biasanya kadang gak cukup juga, apalagi Jakarta. Rabiul Awal, Rabiul Tsani gak cukup. Sampai Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, baru selesai perayaan Maulid kalau masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah. Gak apa-apa, seneng terus sebagai umat Nabi besar Muhammad. Biar nanti di hari akhirat kita pantas untuk masuk dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Guru saya Al-Habib Zain bin Smith di Madinah, beliau mengatakan, "Lau sajadna lillahi syukran ala an ja'alana min ummati sayyidina Muhammad." Andai saja kita seumur hidup sujud syukur, bahkan di atas bara sekalipun, mensyukuri nikmat jadi umat Nabi besar Muhammad, niscaya itu pantas untuk kita lakukan. Andai saja kita tahu nikmatnya jadi umat Nabi besar Muhammad. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah, sungguh-sungguh Allah telah hadiahkan hadiah terbesar kepada orang-orang yang beriman. Nih Bu, kamu, saya, kita semuanya lahir udah langsung diadzanin. Sebelum dikasih tahu siapa nama bapak kita, sebelum dikasih tahu siapa nama ibu yang telah melahirkan kita, sebelum dikasih tahu nama kita sendiri juga siapa, bahkan kadang-kadang belum dikasih nama. Sebelum dikasih tahu alamat rumah kita, apalagi nama presiden, nama calon presiden. Sebelum dikasih tahu apapun, kita udah dikasih tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah
Udah dikasih tahu siapa nama Tuhan kita. Kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Alhamdulillah. Begitu lahir udah langsung dikasih tahu. Aku menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Gak usah pakai nyari-nyari, kita udah dikasih. Ibarat jalan tuh, kita gak usah pakai bikin jalannya, udah langsung dibentangkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dikasih tahu Tuhan kita siapa. Dan ini gak semua orang. Ada 7 miliar umat manusia di atas muka bumi, gak nyampe setengahnya yang muslim. Gak nyampe setengahnya yang muslim. Dan kamu salah satunya. Alhamdulillah. Padahal semuanya yang menciptakan Allah loh. Padahal semuanya yang menghadirkan kehidupan kepada mereka Allah. Padahal yang bikin hidung, bikin mata, bikin kulit, bikin jakun, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai mereka. Akan tetapi Allah mencintaimu. Sehingga begitu lahir aja Allah udah langsung kasih tahu, aku adalah Tuhanmu. Habis dikasih tahu siapa Tuhannya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan, kata bapak kita nih di telinga kanan kita. Aku menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dari lahir kita udah dikasih tahu, nak imammu dalam kehidupan, nak panutanmu dalam kehidupan, nak pembimbingmu dalam kehidupan, nak kiblatmu dalam kehidupan, ikuti seseorang bernama Muhammad. Gak usah pakai nyari-nyari lagi, saya mesti ikut siapa. Dari lahir kita udah dikasih tahu, kamu ikut aja sama Nabi Muhammad. Kamu ikut aja sama Nabi Muhammad. Ia adalah karunia semesta. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh telah dihadiahkan bagi orang yang beriman. Kita nih punya hadiah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Nabi Muhammad. Bukan harta hadiah paling besar tuh Bu. Bukan. Saya banyak ketemu orang kaya, hidupnya juga gak seneng-seneng amat. Saya kasih tahu ibu-ibu. Saya banyak ketemu orang-orang berpangkat secara duniawi, hidupnya juga gak seneng-seneng amat Bu. Ini dunia ya, belum lagi akhirat. Belum lagi akhirat. Saya banyak ketemu ibu-ibu sekalian, orang-orang cakep-cakep, mukanya cantik-cantik. Apakah mereka pasti hidupnya bahagia? Belum tentu. Bukan itu, bukan itu. Wah, kalau saya cantik kayaknya enak ya. Suami saya nggak akan berpaling hati. Siapa bilang? Siapa bilang? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hadiah dari Allah paling besar tuh bukan itu semuanya. Bukan harta, bukan rupa, bukan tahta, bukan pula dicintai manusia, bukan. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bahkan bukan kesehatan, bukan kecerdasan. Orang-orang yang cerdas-cerdas, pinter-pinter tapi nasibnya gak bagus banyak Bu.
Orang-orang yang sehat-sehat badannya, kuat-kuat badannya, tapi nasibnya nggak bagus juga banyak deh. Orang-orang yang cantik-cantik tapi nasibnya juga terpuruk, hidupnya menderita banyak, Kak. Banyak. Bukan itu hadiah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita, bukan. Kamu jangan mikir, wah kalau kayak begitu enak tuh pasti tuh. Wah kalau kayak gini enak nih pasti. Enggak, teman-teman, enggak. Seperti yang saya sampaikan kemarin, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Dan bukan itu hadiah besar yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Terus apa nih hadiah terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang dicinta, yaitu orang-orang yang beriman? Apa? Idba'atha fihim rasulan. Telah kami anugerahkan hadiah terbesar buat orang yang beriman, yaitu kami utuskan kepada mereka seorang rasul bernama Muhammad. Min anfusihim, dari diri mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri, dari kalangan manusia, biar gampang dicontohnya, biar gampang diikutinnya. Kalau Allah utuskan kepada kita malaikat, rada repot ngikutinnya. Dia puasa, kita puasa. Kita lapar, dia kagak. Dia sholat malam, kita disuruh sholat malam. Tapi kita ngantuk, dia enggak. Karena dia malaikat. Akan tetapi Allah bilang kita diutuskan nabi dari jenis manusia. Punya daging, punya kulit, punya mata, punya hidung. Sama. Kalau kulitnya, dagingnya kena tusuk berdarah juga. Kalau nggak makan berhari-hari lapar juga. Kalau sampai nggak tidur beberapa waktu yang sangat lama ngantuk juga. Kalau kecapean kerja capek juga. Sama sama kita manusia. Nabi nih hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman saudaraku sekalian, Habib Ali tadi di Maulid Simtud Durar waktu qiyam bilang, walana al-bushra fi sa'din mustamirin laysa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakharal mu'abbad. Kata Habib Ali, walanal busyra bisa'din, kita nih dapat kabar gembira, kebahagiaan. Kita punya kabar gembira nih, kita senang. Sebagai orang Islam nih kita senang. Kenapa gitu? Mustamirrin laisa yanfad, kita punya saat, kita punya kebahagiaan yang berketerusan, gak ada habis-habisnya. Kalau orang seneng dikasih harta, hartanya masih bisa habis. Kalau orang seneng dikasih yang lain nih, kesehatan misalnya, punya keterbatasan. Kalau orang seneng dicintai sama seorang manusia, punya keterbatasan. Semua jenis kenikmatan, kesenangan ada batasan-batasannya. Tapi kita punya hadiah dari Allah yang terbesar, mustamirrin laisa yanfad, gak ada ujungnya, gak ada batasnya, senengnya terus-terusan. Apa itu? Haitsu utina ata'an, kita diberi karunia, jama'al fakhral mu'abbad, namanya Nabi Muhammad, mengumpulkan semua keindahan-keindahan
yang kekal abadi sampai di surga Allah Ta'ala. Bu, Nabi itu indahnya, karunianya gak ada batas akhirnya. Pemberian Allah paling besar buat hidup kita Nabi Muhammad. Makanya kalau kamu tanya, siapa orang yang hidupnya paling bahagia, hatinya paling seneng gitu, hatinya paling bahagia di atas muka bumi ini siapa? Saya kasih tahu, orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Orang yang hidupnya paling bahagia di atas muka bumi ini adalah orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Sebaliknya, orang yang hidupnya paling sengsara, paling menderita, paling susah, paling hampa, paling kering jiwanya adalah orang yang paling jauh dari Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, di zaman hidupnya Nabi Muhammad yang paling kesian tuh kayak Abu Lahab, Abu Jahal, paling kesian hidupnya. Abu Jahal itu ibu-ibu saudaraku sekalian kaya, cakep, anaknya bagus-bagus, pinter-pinter. Akan tetapi dia benci sama Nabi Muhammad sehingga Allah pun membencinya dan hidupnya jadi paling sengsara. Di akhir hidupnya Abu Lahab itu dikasih sama Allah penyakit yang bahkan bisa menular kepada anak-anaknya, penyakit dari ujung rambut ke ujung kaki, yang sampai nggak ada siapapun dokter mau ngobatin dia walaupun dikasih seluruh hartanya sekalipun. Sehingga akhirnya dia sendirian tergeletak, nggak ada keluarganya mau dekat, nggak ada siapapun mau dekat sama si Abu Lahab ini. Teman-teman saudaraku sekalian, sampai dia kelaparan, kehausan, dia cuman teriak, dia cuman bersuara dengan suara yang udah pelan gitu, dia bilang air, 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 haus. Anaknya karena nggak mau deket sama bapaknya, takut nular sama penyakitnya, itu bawain air pakai galah, pakai apa di sini sebutnya, sengget. What the meaning with sengget? Bahasa Indramayu ini ya. Pakai galah gitu, pakai kayu panjang yang biasa buat ngambil mangga tuh. Nah tuh, pakai begituan, di ujungnya diiketin gelasnya, yang bahkan bukan dari ini ya, takut pecah gitu. Kayak semacam dari plastik tuh, dari kayu lah gitu. Diambilin air, dideketin tuh, jauh-jauhan tapi ke mulut bapaknya, beleretan airnya, bapaknya melet-melet. Kesian banget orang tuh kalau benci sama Nabi Muhammad, sengsara hidupnya. Bu, Kak, pengen hidup seneng, pengen hidup bahagia bukan dengan sebanyak mungkin kejar dunia, enggak. Kamu hanya akan kecewa. Dek, nak, kamu pengen hidup seneng bukan kamu berusaha setengah mati ngejar-ngejar cinta seseorang. Wah, kayaknya kalau saya punya pacar seneng nih, ada yang mencintai saya. Wah, kayaknya kalau saya nikah seneng nih, ada yang sayang sama saya, ada yang cinta sama saya. Enggak. Nih ibu-ibu yang ada di sini nih, saya tanya, Bu, abisnya nikah pernah susah apa enggak? Pernah apa sering? No tuh. Nikah tuh ya ibarat rumah.
Yang di luar pengen pada masuk ke dalam, yang di dalam banyak yang pengen keluar. Betul begitu? Tuh, percaya deh. Bukan di situ letak kebahagiaan, bukan. Kita nikah sih nikah, ngerjain sunnahnya Nabi besar Muhammad, tapi berharap hidup bahagia dalam pernikahan kayak film Cinderella, maka mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Itu nggak ada ceritanya. Cinderella kenapa akhirnya begitu? Karena nggak ada bagian kedua. Karena diakhiri dengan tulisan tamat. Tuh kalau misalnya bersambung, nggak gitu ceritanya. Nggak gitu ceritanya. Abis itu pusing mikirin bayar listrik. Habis itu pusing mikirin beli air, wah segala macem. Belum lagi anak-anak sekolah, istri minta dibeliin pulsa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan di sana letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan kita mustamir laisa yanfad, nggak ada ujungnya. Haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Kita telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sebuah pemberian maha besar yang mengumpulkan seluruh keindahan, mengumpulkan seluruh kemewahan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kamu dekat sama Nabi Muhammad, hidupmu bahagia. Kamu dekat sama Nabi Muhammad, hidupmu bahagia. Jadi kalau kamu lagi ngerasa kok saya nggak enak banget ya nih hidupnya ya, nah ada yang kurang tuh dalam hati kamu. Apa? Kurang deket sama Nabi Muhammad.